Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan polarisasi kami. Anggota dari kelompok 5 yaitu Rifda Thwaibatul Aslamia, Romi Alisa Amanda, Raudhatu Syarifah Fahmi, Salma Salsabila, Sania Dewanti Putri, Safira Aina Melati, Sulfa Amania, dan Yasinta Aryani. Untuk tujuan dari melakukan percobaan polarisasi ini adalah menentukan sudut polarisasi air mineral dan larutan gula menggunakan polarimeter. Selanjutnya yakni latar belakang. Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal saja dan tidak dapat terjadi pada gelombang longitudinal. Suatu gelombang transversal mempunyai arah rambat yang tegak lurus dengan bidang rambatnya. Apabila suatu gelombang memiliki sifat bahwa gerak medium dalam bidang tegak lurus arah rambat pada suatu garis lurus, dikatakan bahwa gelombang ini terpolarisasi linier. Sebuah gelombang tali mengalami polarisasi setelah dilewatkan pada celah yang sempit. Arah bidang getar gelombang tali terpolarisasi adalah searah dengan celah. Polarisasi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan transparan akan maksimum bila sinar pantul tegak lurus terhadap sinar bias. Sudut datang dan sudut pantul pada saat polarisasi maksimum disebut sudut Brewster atau sudut polarisasi yakni θp. Berdasarkan hukum Malus, intensitas polarisasi dapat digambarkan sebagai berikut, yakni sin θp per cos θp sama dengan N2 per N1, atau bisa juga dengan tan θp sama dengan N2 per N1. Polarisasi cahaya dibedakan atas 3 macam, diantaranya abilia cahaya dikatakan mempunyai polarisasi linier apabila medan listriknya berosilasi atau bergetar pada suatu garis lurus. Jika ujung vektor medan listriknya bergerak pada suatu elips, maka cahayanya dikatakan terpolarisasi eliptik. Jika ujung vektor medan listriknya bergerak pada suatu lingkaran, maka cahayanya dikatakan terpolarisasi lingkaran. Cahaya dapat mengalami polarisasi dengan berbagai cara, antara lain karena peristiwa pemantulan, pembiasan, bias kembar, absorpsi selektif, dan hamburan. Untuk polarisasi karena pemantulan, cahaya yang datang ke cermin dengan sudut datang sebesar 57 derajat, maka sinar yang terpantul akan merupakan cahaya yang terpolarisasi. Cahaya yang berasal dari cermin 1 adalah cahaya terpolarisasi akan dipantulkan ke cermin. Apabila cermin 2 diputar, sehingga arah bidang getar antara cermin 1 dan cermin 2 saling tegak lurus, maka tidak akan ada cahaya yang dipantulkan oleh cermin 2. Peristiwa ini menunjukkan terjadinya peristiwa terpolarisasi. Cermin 1 disebut polarisator, sedangkan cermin 2 disebut analisator. Polarisator akan menyebabkan sinar yang tak terpolarisasi menjadi sinar yang terpolarisasi. Sedangkan analisator akan menganalisis sinar tersebut merupakan sinar terpolarisasi atau tidak. Yang kedua ada polarisasi karena pemantulan atau pembiasan. Polarisasi karena pemantulan dan pembiasan dapat terjadi apabila cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Di mana cahaya yang dipantulkan merupakan cahaya yang terpolarisasi sempurna, sedangkan sinar bias merupakan sinar terpolarisasi sebagian. Sudut datang sinar yang dapat menimbulkan cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang dibiaskan merupakan sinar yang terpolarisasi. Sudut datang seperti ini dinamakan sudut polarisasi atau IP atau sudut Brewster. Pada saat sinar pantul dan sinar bias saling tegak lurus, yakni membentuk sudut 90 derajat, akan berlaku ketentuan bahwa I aksen plus R sama dengan 90 derajat
atau R sama dengan 90 derajat min I. Selanjutnya ada polarisasi karena bias kembar atau pembiasan ganda. Polarisasi karena bias kembar dapat terjadi apabila cahaya melewati suatu bahan yang mempunyai indeks bias ganda atau lebih dari 1, misalnya pada kristal kalsit. Cahaya yang lurus disebut cahaya biasa yang memenuhi hukum Snellius dan cahaya ini tidak terpolarisasi. Sedangkan cahaya yang dibelokkan disebut cahaya istimewa karena tidak memenuhi hukum Snellius dan cahaya ini adalah cahaya yang terpolarisasi. Selanjutnya ada polarisasi karena absorpsi, yakni seleksi polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang cahaya dan hanya melewatkan salah satu bidang getar. Seberkas sinar yang telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja, sehingga sinar yang telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Peristiwa polarisasi ini disebut polarisasi karena absorpsi selektif. Polaroid banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk pelindung pada kacamata dari sinar matahari, dan polaroid untuk kamera. Yang terakhir ada polarisasi karena hamburan. Polarisasi cahaya karena peristiwa hamburan dapat terjadi pada peristiwa terhamburnya cahaya matahari oleh partikel-partikel debu di atmosfer yang menyelubungi bumi. Cahaya matahari yang terhambur oleh partikel debu dapat terpolarisasi. Itulah sebabnya pada hari yang cerah, langit kelihatan berwarna biru. Hal itu disebabkan oleh warna cahaya biru dihamburkan paling efektif dibandingkan dengan cahaya-cahaya warna yang lainnya. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Dalam percobaan polarisasi, alat dan bahan yang digunakan adalah plastik polarisator, laser, kaca preparat, busur, dan karton. Untuk prosedur percobaan, yang pertama, mengambil plastik polarisasi yang ada pada layar penampil kalkulator. Kemudian, memotong plastik polarisasi menjadi 2. Yang ketiga, mengambil penggaris busur kecil dan meletakkan penggaris busur di kertas karton. Selanjutnya, membuat skala derajat busur pada kertas karton atau bahan gelas, lepek, dan lain-lain, dengan tepi mengikuti pola garis busur. Kemudian melubangi kertas karton tadi berbentuk lingkaran sesuai dengan potongan plastik polarisasi ke-1 dari kalkulator. Menempelkan sesuai lingkaran di karton yang ada skala derajatnya, atau disebut dengan analisator, yang dapat diputar. Kemudian membuat cara yang sama pada kertas karton berbentuk 4 persegi panjang dan melubangi bagian tengah berbentuk lingkaran tanpa skala busur dan menempelkan potongan plastik polarisasi kedua pada tengah lingkaran pada karton yang dilubangi. Disebut dengan polarisator atau yang diam. Berikut adalah gambar set alat percobaan. Kemudian melakukan percobaan dengan sampel aqueous atau air mineral dengan mengukur sudut polarisator yang diputar dan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Membuat tempat sampel yang transparan atau tembus cahaya. Selanjutnya mencatat data sudut dalam derajat dan intensitas cahaya pada tabel berikut. Kemudian membuat gambar grafik, menemukan posisi sudut yang minimal dengan melihat intensitas cahaya paling minimal. Posisi sudut polarisasi dari air atau aqueous. Kemudian melakukan langkah kedua hingga keempat dengan sampel air ditambah dengan gula. Kemudian menemukan posisi sudut polarisasi larutan gula. Selanjutnya menentukan perubahan sudut putar bidang polarisasi dari larutan gula tadi dengan membandingkan posisi sudut polarisasi larutan gula
dengan posisi sudut polarisasi air. Selanjutnya, data pengamatan. Pada air mineral, sudut putar 0 derajat didapatkan intensitas cahaya 332 lux. Pada sudut putar 10 derajat, didapatkan intensitas cahaya 285 lux. Dan pada sudut putar 20 derajat, didapatkan hasil intensitas cahaya 241 lux. Dan seterusnya. Kemudian pada air gula, dengan massa gula 20 gram, dan volume air 60 ml, pada sudut putar 0 derajat didapatkan intensitas cahaya 210 lux. Sudut putar 10 derajat, intensitas cahayanya 172 lux, dan pada sudut putar 20 derajat didapatkan intensitas cahaya 147 lux, dan seterusnya. Berikut analisis data. Pada hasil percobaan 1 pada air mineral, didapatkan grafik hubungan sudut putar terhadap intensitas cahaya sebagai berikut. Dan pada hasil percobaan kedua, yaitu pada air gula, didapatkan grafik hubungan sudut putar terhadap intensitas cahaya. Untuk menentukan konsentrasi larutan gula, didapatkan hasil 1,85 gram per mililiter. Perubahan sudut polarisasi sama dengan 90 derajat dan sudut putar jenis larutan gula adalah 38,92 ml per desimeter gram. Pembahasan. Kegiatan praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan sudut polarisasi yang terjadi pada larutan air mineral dan air gula dengan menggunakan polarimeter. Polarimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu senyawa yang bersifat optik aktif pada larutan. Senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi. Pada praktikum kali ini, senyawa yang digunakan adalah larutan gula, sehingga berdasarkan prinsip tersebut, sudut putar polarisasi dapat menentukan besarnya kadar gula dalam larutan tersebut. Pada praktikum kali ini, larutan yang digunakan untuk percobaan pertama adalah air mineral. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat, menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat, menunjukkan nilai intensitas cahaya semakin besar. Hal ini juga terjadi pada larutan gula, sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan sudut polarisasinya yaitu 90 derajat untuk kedua larutan tersebut. Sedangkan konsentrasi larutan air gula didapatkan hasil 1,85 gram per mililiter dengan sudut putar jenis larutan sebesar 38,92 mililiter per desimeter gram. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas atau terang maksimum terjadi pada sudut 0 derajat dan 180 derajat. Artinya, intensitas maksimum terjadi apabila kedua sumbu polarisasi sejajar dan intensitas atau terang minimum terjadi pada sudut 90 derajat, yaitu ketika kedua sumbu polarisasi saling tegak lurus. Dalam percobaan ini juga ditemukan sudut putar polarisasi dapat menentukan besarnya kadar gula dalam larutan. Sudut polarisasi untuk kedua larutan yaitu 90 derajat. Sedangkan konsentrasi larutan air gula didapatkan hasil 1,85 gram per mililiter dengan sudut putar jenis larutan sebesar 38,92 mililiter per desimeter gram. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.